namanya nyari tahu, ternyata itu banyak banget teman saya jadi simpanan pilot. Terus sambil menunggu penerbangan berikutnya, jadi kalian di negara itu? Iya. Kita check in di hotel kan. Akhirnya aku coba deh kasih aku pengen dapat jadwal penerbangan, terus akhirnya aku janjian sama pilot itu, ya itu kayak janjian check in di hotel gitu. Jadi langsung drastis tuh, langsung banyak banget bedanya. Setelah meniduri berapa pilot? Beda-beda ya pilotnya. 10 kayaknya. 10 pilot? Kamu roadshow tuh? Ya tapi jadwalnya enggak. Keren teman-teman ya, 10 pilot teman-teman ya. Halo guys, ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Informasi kali ini yaitu tentang dunia penerbangan atau maskapai penerbangan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang penerbangan atau maskapai penerbangan, tentu yang kita ingat atau yang mau kita bicarakan pastinya yaitu tentang pramugari dan pilotnya ya. Jadi di sini ada pengakuan dari ex pramugari ini yang sangat mengejutkan ya teman-teman. Saya Sandra. Sandra nama samaran. Jadi Sandra ini mantan pramugari yang sering menjadi simpanan oknum pilot dan oknum pejabat maskapai. Dan ini mungkin buat teman-teman yang penasaran ya, apakah benar cerita-cerita tersebut ya, ataukah hanya seorang oknum-oknum saja yang bisa melakukannya? Apa sih yang dilakukannya? Apa sih yang terjadi di maskapai penerbangan itu? Ternyata teman-teman, sesuai sama pengakuan dari seorang ex pramugari di sebuah wawancara atau sebuah podcast ini, ada hal yang mengejutkan teman-teman ya, yaitu pramugari bisa bebas ya di saat dia melakukan pekerjaan atau dia bekerja itu, dia bisa kemana saja sama pilot dan apa saja yang ia inginkan itu bisa saja terjadi di situ teman-teman ya. Bahkan dia bisa dibawa jalan-jalan, bisa melakukan sebuah seperti perselingkuhan seperti itu ya teman-teman ya. Ini mungkin dilakukan oleh oknum-oknumnya ya teman-teman ya. Dan hal ini adalah menjadi hal yang biasa katanya teman-teman ya. Dan ini sudah terbiasa di dunia penerbangan. Dan berikut pengakuannya seperti ini ya teman-teman. Kayak gitu kan. Selain dengan pilot, kamu dengan siapa lagi? Kan yang mengatur katanya kan ada pejabat maskapai juga. Iya, terus ada. Sama pejabat maskapai kamu main juga? Head manajernya. Kamu dia? Iya. Nah seperti itu. Jadi pengakuan ini tidak ditutup-tutupin lagi. Bahkan dia bisa di-booking sama pilot teman-teman ya. Pas saya nyari tahu, ternyata itu banyak banget teman saya jadi simpanan pilot. Sambil menunggu penerbangan berikutnya, jadi kalian di negara itu? Iya. Kita check in di hotel kan. Perempuan yang nggak tertarik dikasih barang-barang mewah. Iya pastilah. Ya kan. Akhirnya aku coba deh aku pengen dapat jadwal penerbangan, terus akhirnya aku janjian sama pilot itu, ya itu kayak janjian check in di hotel. Dan ada lagi suami dari seorang artis pendangdut katanya ya, 2 orang artis pendangdut juga melakukan hal yang sama. Jangankan kita orang biasa pramugari, istrinya pilot aja artis, suaminya pilot. Itu ada tahu yang selingkuh kak? Istrinya itu artis, suaminya itu pilot. Suaminya itu pilot, siapa tuh? Ada pokoknya, masa aku harus sebut nama. Selingkuh? Selingkuh main gue pramugari. Siapakah suami dari artis pendangdut itu? Kalian pasti penasaran. Mari kita tonton video. Oke, kita sebut saja siapa nih namanya nih. Saya Sandra. Sandra nama samaran. Jadi Sandra ini mantan pramugari yang sering menjadi simpanan oknum pilot dan oknum pejabat maskapai. Iya. Wow. Kita nggak ngomong semua pramugari dan semua pilot ya. Ini oknum. Iya. Jadi mohon maaf, jangan tersinggung karena nggak semua, dan kita juga nggak ada maksud untuk merendahkan. Oke, dan ini pengakuannya ya, ini pengakuan dia ya, dan dari seseorang yang mewawancarai ini, dari Kak Ray ini dia mengatakan bahwa ini nggak semuanya, bahwa ini mungkin hanyalah oknum-oknumnya saja ya teman-teman ya. Si pramugari dan pilot, cuman ini ada nih cerita yang bisa kita ambil gitu ya, pelajarannya dari perselingkuhan dong ya jatuhnya ya, perselingkuhan antara si kamu pramugari pada saat itu dengan pilot. Emang kenapa harus berselingkuh? Apa karena kamu cinta atau gimana? Jadi gini kak, saya sempat heran sih pas baru masuk pramugari. Jadi dalam 1 bulan itu saya cuma dapat 2 kali terbang aja. Sedangkan teman saya sampai 10 kali, 15 kali. Itu saya cari tahu sih ini kenapa ya, kok teman saya bisa dapat jadwal sebanyak itu, saya cuma sedikit doang. Terus saya cari tahu tuh kak, terus kata teman-teman saya, iyalah kan dia deketin pilotnya atau pramugarinya, dibilang gitu. Terusnya iya, terus saya juga sempet ada yang suka sama saya sih. Saya nggak tahu suka atau apa ya, tapi dia ada kayak kode-kode gitu. Siapa itu? Pilotnya. Oke. Kode-kode. Emang pramugari itu dibayar Berdasarkan berdasarkan ternyata jam mantap terbang, juga ya guys ya. Bukan kayak bulanan gitu ya? Enggak.
bulanan dapat, cuman pas jam terbangnya juga dapat sih Kak. Oke. Ada gaji pokoknya juga. Terus? Iya, jadi pas saya apa namanya nyari tahu, ternyata itu banyak banget teman saya jadi simpanan pilot. Teman kamu? Wow, ternyata banyak banget temen dia ya jadi simpanan pilot. Waduh. Dan motifnya ini katanya ya, itu motifnya karena jam terbang ya. Jadi ini bisa berpengaruh juga. Jikalau dia tidak mau, mungkin jam terbangnya sedikit. Jikalau dia mau, jam terbangnya banyak. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Saya tidak tahu ya. Ceritain. Cerita. Kok kamu bisa banyak banget jam terbangnya, sedangkan saya cuma dapat 2 doang. Terusnya ada beberapa senior sih kayak gitu, senior kan. Saya diajarin sama salah satu senior saya di sana. Terus ya udah kamu deketin aja pilotnya. Gak apa-apa tahu orang cuma buat ini doang, apa namanya, buat kamu deketin aja biar jam terbang kamu banyak. Kira lumayan juga kan Kak dapatnya kalau misalnya jam terbangnya banyak, penghasilannya. Deketin tuh maksudnya kamu berarti tidur sama dia? Iya, iya kita sering jalan Kak, kayak misalnya kalau lagi ke luar negeri gitu, kita jalan-jalan, terusnya dia juga ngasih duit ke kita juga. Wow, keren juga. Kayak jam tangan. Mantap, mantap. Jadi kalau pas lagi keluar negeri, lagi penerbangan nih, berarti kan libur gitu ya? Iya. Ada liburnya gitu ya? Ada libur. Terus sambil menunggu penerbangan berikutnya, jadi kalian di negara itu gitu? Iya. Ya, kita check in di hotel Kak. Gimana kronologinya? Apa namanya, deket dulu sih Kak, kayak chatting sebelum penerbangan itu kita malamnya ada janjian gitu, janjian chatting, terus nanti sebelum kita terbang kita kesini dulu yuk, makan siang dulu, terusnya malamnya kita ke kafe gitu. Terus? Iya, apa namanya, berjalan sih Kak, kayak sering kayak gitu, terusnya beberapa pilot sih saya udah sering kayak gitu. Ya, maksudnya gimana awalnya ngomong atau gimana tuh kamu jelaskan secara gamblang? Ngobrol Kak, ngobrol. Soalnya kan siapa sih Kak perempuan yang nggak tertarik dikasih barang-barang mewah? Iya pastilah. Ya kan, akhirnya aku coba deh kasih aku pengen dapat jadwal penerbangan, terus akhirnya aku janjian sama pilot itu, ya itu kayak janjian check in di hotel. Duluan check in yuk atau gimana? Atau dia yang duluan atau gimana? Iya aku nanya sih sama pilotnya gitu. Kak, kenapa sih kok aku dapet jadwal penerbangan sedikit ya? Kamu awalnya ngomong gitu? Iya, aku ngomong kayak gitu. Aku membuka pembicaraan dulu kayak gitu. Terus pilotnya ngomong gini, emang kamu mau San? Dapat jadwal penerbangan banyak? Dia bilang gitu. Terus kalau mau, kamu mau nggak ngikutin syarat dari aku? Dia bilang gitu. Terus emang syaratnya apa? Aku bilang kayak gitu. Terus iya harus tidur nemenin aku selama aku bertugas di sini kayak gitu. Oh gitu. Jadi harus nemenin gitu ya teman-teman. Jadi dia itu harus menemenin ya. Jadi kalau sudah nemenin tidur itu akan dikasih jam terbang yang banyak gitu ya. Oh ternyata seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pas kamu udah deketin, kamu udah tidur sama dia, kamu dapat banyak penerbangan? Iya lumayan sih. Dari 2 pertama naik ke 6, terus ke 10. Terus sama kayak bareng sama teman aku bisa dapat 15 kali terbang. Kadang sebulan itu libur cuma 4 kali. Lumayan banyak sih Kak. Jadi langsung drastis tuh, langsung banyak banget bedanya. Setelah meniduri berapa pilot? Beda-beda ya pilotnya. 10 kayaknya. 10 pilot? Kamu roadshow tuh? Iya tapi jadwalnya enggak. Keren teman-teman ya. 10 pilot teman-teman ya. Enggak berdekatan sih. Kadang kalau sama yang satunya tuh sama yang lain ada yang 10 kali itu. Terus kadang sama sebulan itu enggak langsung 10 pilot Kak. Kayak sebulan itu cuma beberapa 3 orang doang. Terus teman-teman kamu pada nanya dong, kamu udah jadwal penerbangan kamu udah banyak, kamu udah tidur ya? Gitu. Iya, ada yang bilang kayak gitu sih Kak. Banyak orang yang gosipin aku kayak gitu, pacaran sama si A si B. Terus sempet juga ketahuan sama istrinya. Oh ya? Sempet ramai juga didatengin kayak gitu. Kamu didatengin? Iya. Kamu diapain? Awalnya diteror di WhatsApp. Di WhatsApp diteror ya, dia nggak ngasih tahu kalau itu istrinya pilot. Jadi kita kayak ketemuan terusnya tiba-tiba mungkin WhatsAppnya pilot itu disadap sama istrinya. Terusnya janjian sama aku di tempat makan. Terus akhirnya aku datang. Terus aku udah tahu nih kayaknya ada yang apa ya? Ada yang nggak beres nih, kayak ada yang mau ngejebak aku. Tahu dari mana? Kayak gitu. Soalnya dari chattingnya sebelumnya kan nggak pernah ada yang kayak gitu Kak. Gak pernah ada yang neror aku. Ketahuannya sih waktu itu aku sempat chat, dia bilang dia lagi sama istrinya, jangan WhatsApp dulu. Gitu pas waktu dia WhatsApp kayak gitu, aku sempat curiga waktu itu. Kayaknya apa ini istrinya ya? Soalnya foto di WhatsAppnya foto cewek. Terus habis itu? Gitu. Akhirnya aku pas udah ketemuan,
Tapi aku nggak ketemu tatap muka tuh Kak. Pas itu aku cuman kayak ngelihat dari jauh aja, kayaknya ini cewek ini deh, istrinya deh. Jadi aku balik lagi, iya udah feeling. Karena dia ngeliatin kamu terus. Iya, karena memang ada beberapa orang yang ngomong dicariin tuh sama ini gitu, sama istrinya ini gitu. Nah terus istrinya nggak ngelabrak kamu? Enggak sih Kak, jadi dia neror terus di handphone, di WhatsApp aku. Terusnya kan kita udah mau ketemuan kan, tapi aku udah punya feeling gak enak sama dia, sama ini istrinya. Takut dijambak atau diapa ini kan, kalau orang lagi emosi kan kayak gitu kan, mukul gitu. Terus akhirnya aku cari tahu dulu, terus ya udah deh, nggak sempat ketahuan sih yang dulu, tapi akhirnya aku pernah dilabrak, tapi bukan di hari itu. Di hari berikutnya aku sempat dilabrak. Dilabraknya gimana? Ya dikata-katain, dipermalukan depan umum. Dijambak? Iya. Dijambak. Kamu nangis? Terus iya nangis lah Kak, siapa sih yang gak malu digituin depan orang. Terus kamu melawan? Iya, enggak ya sempat bela diri juga Kak. Wah mantap ya, ternyata seperti itu ya di dunia penerbangan ya. Siapa sih yang gak tergiur di dunia penerbangan yang sudah gajinya juga besar ya teman-teman ya. Makanya banyak sekali orang-orang yang pengen jadi pilot, pengen jadi pramugari. Dan ternyata kehidupannya juga mewah dan enak seperti itu. Kenapa ngomong kayak gitu, kenapa harus di depan umum gitu, kenapa nggak berdua aja gitu, karena katanya aku pantas perlakukan kayak gitu kan. Menyesal? Iya menyesal sih Kak. Kalau di Indonesia kan yang ngatur jadwal kan ada scheduling kru dari maskapai gitu ya? Iya ada. Tapi emang pilot punya andil? Itu nggak tahu ya permainan pilot atau gimana, tapi ya ada requestan gitu kali ya. Ya udah lu yang ngatur nih, gue masukin nih jadwal si Sandra gitu ya. Iya kayak gitu kan. Selain dengan pilot, kamu dengan siapa lagi? Kan yang mengatur katanya kan ada pejabat maskapai juga. Iya, itu ada. Sama pejabat maskapai kamu main juga? Head manajernya. Kamu sama dia? Iya. Wah hebat kan dong kalau kayak gitu, kalau jadi kepala bisa semuanya pramugari. diambil itu ya. Kalau misalnya kita main sama atasannya ya. Bisa semuanya kita kayak ngerasa dilindungi gitu loh Kak. Kayak misalnya kan ada nih yang baru-baru junior baru pada masuk atau senior. Kita tuh kayak ngerasa dibela kalau main sama yang lebih atasan kita. Jadi begitu manager. jadi. Kayak kita datang telat atau apa gitu bisa ya. izin. Kita sering dibela. Dapat privilege ya. Jadi diistimewakan. Nah terus kalau kamu main sama manajernya maskapai, yang senior-seniornya main sama siapa? Sama dia juga? Iya, kayak gitu banyak sih Kak. Maksudnya udah nggak tabu lagi hal-hal kayak gitu. Memang main bertiga gitu, kayak trisam gitu. Iya pernah. Hah? Wah, sama pramugari dulu. Maksudnya yang duanya itu cowoknya apa ceweknya? Ceweknya 2, cowoknya 1. mantap. Cowoknya 1, ceweknya 2. Berarti kamu teman kamu? Iya. Itu gimana tuh? Janjian atau gimana? Iya janjian Kak. Jadi kan kita kan dalam pesawat itu kan ada 2 pramugari. Iya dua-duanya yang pramugari yang sedang bertugas itu. Itu gimana tuh ngajakinnya? Karena memang teman-temanku memang pemain juga sih Kak. Udah sering kayak gitu. Jadi idenya muncul dari cowoknya. Si pilotnya. Bilangnya gimana? Daripada kita gabut, kalau malam kan nggak ada kerjaan. Kita ini aja check-in bertiga aja kayak gitu, trisam kayak gitu. Itu udah di dunia penerbangan itu udah nggak ini lagi Kak. Udah nggak heran lagi. Memang ada yang kayak gitu. Sering. Terus itu job sampingan deh. Rasanya? Job samping. Rasanya ya seneng sih Kak, karena kan kita melakukan sesuatu itu kalau kita dapat uang, terus dapat hadiah, apalagi zaman sekarang cewek-cewek kayak gitu memang. Maksudnya rasanya main bertiga sama main berdua bedanya apa? Keren. Bedanya ya sebenarnya malu sih main bertiga kayak gitu, nggak privat aja, tapi dipaksa Kak. Dipaksa karena dia pengen merasakan main bertiga. Kayak trisam gitu, yang satu suruh inilah, yang satu suruh itu. Dipaksa berarti kalau nggak ngelakuin kamu bakal dapat ancaman gitu? Iya. Gimana? Dapat ancamannya ya udah kalau misalnya nggak mau melakukan itu nggak ada jadwal terbang, cuma 1 kali 2 kali aja gitu. Tapi apa ya, kita melakukannya buat ini sih Kak, buat ada jadwal terbang biar kita terbang terus. Banyak sih yang kayak gitu. Aku juga kayak gitu udah lama juga sih. Jadi pas aku 3 bulan kerja, aku langsung diajarin sama seniorku kayak gitu. Emang kalau misalnya cuma dikasih 2 kali penerbangan gitu, gajinya nggak cukup? Kan dapat gaji pokok juga? Dibilang cukup, gimana ya, manusia kan pengennya selalu kurang Kak, pengennya yang lebih. Ada nggak, pasti ada dong kayak pramugari yang nggak terkena seperti itu, yang lurus-lurus gitu? Ada, tapi rata-rata kebanyakan kayak gitu mainnya. Ada yang kayak gitu sih ada, tapi sedikit. Cuman beberapa orang aja, nggak ada yang suci lah, ada yang suci. Oh gitu. Tapi kalau di penerbangan kalau pramugari di penerbangan lain, maksudnya di maskapai yang lain, selain di perusahaan kamu? Iya banyak yang kayak gitu Kak, banyak banget. Teman aku kan juga ada beberapa di maskapai lain. Memang kayak gitu semuanya. Jangan kan kita orang biasa pramugari, istrinya pilot aja artis, suaminya pilot. Itu ada tahu yang selingkuh Kak. Istrinya itu artis. Suaminya itu pilot. Suaminya itu pilot, siapa tuh? Ada lah pokoknya, masa aku harus sebut nama. Selingkuh? Iya selingkuh main sama pramugari. Sering? Ya.
Gak takut diviralin? Mungkin dia udah biasa kayak gitu kali ya suaminya. Main cantik sih mereka. Tapi nggak tahu deh, waktu itu sempat kayak ada berita sih, cuman udah redup lagi. Ada deh, kakak pasti kenal artisnya. Siapa tuh? Yang ke Bali itu? Kenapa? Yang ke Bali? Iya ada deh, ada 2 orang sih. 2 orang artis. 2 orang artis yang jadi suaminya itu pilot. Istrinya itu inisialnya. Nggak akan aku ketahuan. Artisnya artis lawas apa artis baru atau apa? Artisnya penyanyi. Artisnya penyanyi. Penyanyinya penyanyi tua, muda, sedang. Ada yang tua, ada yang sedang. Oh 2. Yang tua 1, yang sedang 1. Kalau yang sedang kulitnya putih. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Siapa yang sedang? Badannya kurus. Yang sedang. Aku kalau yang tua aku tahu ya. Penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Dua-duanya. Iya. Yang sedang siapa ya? Adalah Kak. Iya itu juga sempat dia juga sering main sama kawanku sih, sama temanku. Nggak pernah main sama kamu? Enggak. Jadi nggak main sama aku, main sama temanku. Kalau yang artis itu. Jadi aku sedikit dengar cerita sih, emang sempat satu hotel sama aku sih waktu itu pas dia check in. Kamu ngeliat dia masuk kamar berdua? Ngeliat. Serem dong. Dan sempat aku lihat fotonya mereka berdua. Kamu lihat fotonya dari mana? Setiap kita cerita tuh pasti tapi ini untuk lingkungan kita aja, kayak geng-geng gitu kan. Pramugari juga punya geng-gengan kan. Itu untuk sekelompok kita aja yang tahu. Hanya beberapa orang yang kita percaya aja yang dikasih tahu. Jadi ceritanya gimana? Iya, aku ngeliat fotonya dia lagi kayak gitu sama pilot. Disebar gitu fotonya? Enggak disebar, jadi cuma dikasih tahu ke teman kita aja yang kayak bertiga gitu. Ditunjukin. Tapi ada fotonya? Ada fotonya. Kalau nanti kalau tersebar gimana? Viral dong? Enggak sih, enggak kan handphone dia itu, bukan handphone saya. Sama A, kamu nunjukin sama A, jangan nunjukin di sini kan sama geng kamu doang. Nunjukin nggak ketahuan muka aku di sini. Tapi kan di sini muka aku nggak ketahuan Kak.